Shalom Papa Mama, berikut ini panduan orang tua untuk ibadah online King's Kids. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan gadget untuk memutar materi ibadah online. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara ikut melakukan semua yang dilakukan oleh kakak Tuke. Yang ketiga, ingat, anak melihat teladan kita, jadi Papa Mama harus juga mengikuti dengan antusias. Nah, yang terakhir, tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari ibadah online hari ini. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih? Oh ya, Kak Sandra, apa kabarnya Kak Sandra? Luar biasa dong, Kak Uli gimana Luar kabarnya? biasa juga. Dan Kak Uli percaya adik-adik di rumah jauh lebih luar biasa. Iya dong. Oh iya Kak Sandra, sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu nih. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, siapin posisi yang terbaik karena kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Yuk adik-adik, Kak Uli ajak untuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya segala hal yang Tuhan beri itu mendatangkan kebaikan. Dan hari ini kami mau memuji, kami mau melompat, kami mau menari buat Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oh ya Kak Sandra, Kak Uli mau nanya nih, selama di rumah aja kita harus lakuin yang terbaik nggak buat Tuhan Yesus? Pastinya dong, kita harus bikin yang terbaik buat Tuhan dan bikin Tuhan Yesus senang. Oh iya, kalau lakuin yang terbaik buat Tuhan Yesus bisa lewat apa aja Kak Sandra? Lewat tindakan, lewat apa yang kita lakuin tiap hari di rumah. Dan pastinya semuanya kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh iya, lewat perkataan juga bisa ya Kak? Betul banget. Gak boleh ngeluh, gak boleh bersungut-sungut, Betul gak banget. boleh apalagi marah. Wah, itu kita bisa ngelakuin yang terbaik buat Tuhan. Benar banget Kak Uli. Nah, kita mau pujikan satu pujian. Ini ada gerakannya Kak Sandra. Gimana? Nah, Kak Uli yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti udah tahu gerakannya. Kita mulai aja yuk. Yuk Kak. I do my best
Tuhan Yesus, berarti kita harus nurut apa yang katanya Tuhan ya. Benar banget. Nah kita harus nurut firman Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan kita harus nurut ya Kak. Benar banget, berarti kita harus memilih Tuhan Yesus ya Kak. Betul banget Kak. Ayo Kak, pilihanku. Kau Tuhan yang
kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Mari berikan posisi yang terbaik untuk kita sama-sama menyanyi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang, kami mau bawa setiap ucapan syukur kami karena Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Engkau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Kami mau mengucap syukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu
kita angkat tangan kita. Mari angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari lebih lagi katakan. Ku bersyukur Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari lebih lagi katakan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami, buat setiap perbuatan Engkau yang luar biasa Bapa. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang buat setiap adik-adik Tuhan bisa berikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, namaku Naomi. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti bosan kan di rumah? Oh iya, aku biasanya di rumah suka bantuin orang tua, bikin kue, menari, menyanyi, dan bikin kreativitas. Oh iya, ada satu lagi yang penting. Kalian harus berdoa, bersyukur, baca firman Tuhan, dan jangan marah-marah, jangan ngambek, ibadah, tuki online. Oh ya, jangan lupa berjemur.
Jangan lupa cuci tangan juga. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, selamat datang di Ibadah Tuge hari ini. Dan hari ini bersama Kak Juan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, oke. Sebelum kita mau sama-sama masuk ke firman Tuhan, sebelum kakak akan menceritakan tentang firman Tuhan, kakak akan sharing. Kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa, oke? Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kau beri jalan kami Tuhan untuk kami dapat sama-sama datang ke ibadah Tuge Tuhan dan kami sama-sama mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Biar Tuhan kau yang persiapkan hati pikiran kami Tuhan, biar kami mau sama-sama ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih dan terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, nah judul firman hari ini yaitu bersyukur kepada Tuhan. Ayatnya ada di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah adik-adik bisa mulai catat ya dari sekarang ya. Kakak ulangin lagi, judulnya itu bersyukur kepada Tuhan. Ayatnya ada di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Oke, udah catat ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik ingat ya pasti ya, sebelum ibadah hari ini dimulai, tadi kakak KWL-nya nih, Kak Oli sama Kak Sandra, apa yang mereka lakuin? Ada yang bisa jawab? Iya, berdoa, benar. Dan tadi juga Kak Juan sebelum mulai firman, sebelum kakak mau sharing ini ke adik-adik, Kak Juan juga ngelakuin apa? Berdoa. Nah, gini adik-adik, berbicara tentang berdoa, kenapa sih Kak kok bersyukur berdoa? Hubungannya apa nih Kak? Gitu. Nah, berdoa adalah gini adik-adik, salah satu cara yang sangat gampang banget, yang pastinya setiap hari bisa kita lakuin, kapanpun, dimanapun bisa kita lakuin, buat kita bersyukur sama Tuhan. Nah tadi kalimat kakak berdoa apa? Mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Nah di situ kita bersyukur. Sesuai sama tema kita hari ini, kita mau sama-sama belajar bersyukur. Nah kenapa sih kita harus bersyukur dan kenapa sih kita harus berterima kasih sama Tuhan? Nah untuk jawab pertanyaan itu, hari ini kakak akan mau cerita firman Tuhan yang ada di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Adik-adik bisa buka Alkitabnya, bisa dilihat, bisa sambil dibaca, sambil dipahamin. Nah ya, oke. Dan kakak akan pandu adik-adik buat bercerita hari ini, oke. Yuk, kita mau sama-sama masuk dalam ceritanya. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Nah, di desa itu ada 10 orang dan 10 orang ini mengalami penyakit yang zaman dulu dibilang penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini itu penyakit yang bisa dibilang penyakit keras, penyakit yang gak bisa disembuhin. Karena apa nih? Kakak kasih gambaran. Contoh penyakit kusta tuh gini, waktu zaman dulu penyakit kusta tuh gambarannya contoh ya. Maaf kalau jadi takut ya. Contoh nih, tangannya bisa lepas nih, jarinya bisa lepas, bisa putus. Kakinya mungkin jari-jari kakinya bisa putus, bisa lepas. Nah penyakit itu zaman dulu susah disembuhin. Dalam artian mungkin zaman dulu bahkan gak bisa disembuhin. Bahkan mungkin kalau zaman sekarang pun gak bisa disembuhin. Karena susah ya. Karena gak mungkin gitu kalau orang-orang zaman dulu ya diceritain ini. Nah waktu Tuhan Yesus datang ada 10 orang yang mereka mengalami sakit kusta. Dan waktu ke-10 orang ini dengar Tuhan Yesus datang ke desa mereka langsung cari Tuhan Yesus di desa mereka dan gini. Mereka bilang gini, Tuhan Yesus Guru kasihanilah kami. Tuhan Yesus Guru kasihanilah kami. Lalu Tuhan Yesus ngelihat mereka dong ya. Tuhan Yesus ngelihat mereka dan gini. Tuhan menyembuhkan mereka dan Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi. Pergi kemana Kak? Pergi ke imam-imam. Nah untuk diperiksa nih, mereka pergi ke imam buat apa Kak? Buat diperiksa pastinya. Buat mereka udah sembuh atau belum. Nah ke-10 orang ini percaya kalau mereka sembuh. Mereka percaya kalau mereka sembuh dan Tuhan Yesus sudah nyembuhin mereka. Nah sehingga saat itu juga mereka langsung pergi. Nah ini nih ya. Nah saat dalam perjalanan ke tempat imam-imam, pas 10 orang ini mereka mulai pergi ke tempatnya imam-imam. Nah mereka melihat bahwa penyakit mereka telah sembuh
sehingga mereka sangat senang dan ingin cepat-cepat ke tempat imam-imam itu. Tetapi di antara 10 orang ini ada satu orang yang tiba-tiba ingat gini, bahwa aku udah disembuhin Tuhan Yesus. Aku udah disembuhin Tuhan Yesus nih. Nah, dia ingat bahwa dia udah disembuhin Tuhan Yesus dan gini. Satu orang ini dia meninggalkan ke-9 orang lainnya yang tadi sakit kusta buat gini. Orang itu datang lagi sama Tuhan, datang lagi balik lagi ke Tuhan dan gini, mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Nah, ia sangat berterima kasih karena tanpa pertolongan Tuhan Yesus tentu penyakitnya tidak akan sembuh. Nah, dan ia tidak bisa lagi bertemu dengan keluarganya. Nah, adik-adik kakak pengen gini, ajak adik-adik buat lihat ke satu orang ini yang di antara 10 orang tadi yang mereka sakit kusta, dan ada satu orang yang mereka gini, balik ke Tuhan dan ngomong sama Tuhan, Tuhan makasih Tuhan udah nyembuhin sakit penyakit aku. Tuhan udah sembuhin penyakit kusta aku. Nah, kakak pengen kita sama-sama fokus ke satu orang ini. Karena satu orang ini gini, lewat satu orang ini kita bisa sama-sama belajar bersyukur sama Tuhan. Nah, seberapa banyak sih adik-adik sekarang yang masih tetap bersyukur sama Tuhan, walaupun kondisinya mungkin di luar sana lagi berat, lagi ada virus COVID-19 ya kan. Nah, seberapa banyak di antara adik-adik yang masih bersyukur sama Tuhan, yang masih gini, apapun yang terjadi di rumahnya adik-adik, apapun yang terjadi di keluarganya adik-adik, apapun yang terjadi di saudara-saudaranya adik-adik, tetapi adik-adik tetap bersyukur sama Tuhan. Nah, sama kayak orang yang satu orang tadi, kakak pengen gini, kita sama-sama belajar bersyukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan. Balik lagi sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan makasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupanku. Sebut nama adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan Juan. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan Noel. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan Tirza. Nah, demikian juga gini, Tuhan Yesus senang banget. Tuhan Yesus senang banget ngelihat gini, anak-anaknya Tuhan Yesus datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Nah, siapa yang di sini pengen bikin Tuhan Yesus senyum? Siapa yang di sini pengen tuh bikin Tuhan Yesus senang? Boleh angkat tangannya? Asik ya, kakak yakin dan percaya semuanya pasti angkat tangan di rumah ya. Nah, maka dari itu adik-adik, kakak ajak gini, kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama terus belajar bersyukur sama Tuhan. Caranya gampang, sederhana. Tuhan gak minta yang ribet-ribet kok. Cuman datang sama Tuhan, berdoa, tutup mata, Tuhan makasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan aku, dalam setiap kehidupan keluarga aku, dalam setiap kehidupan mbak suster, dalam setiap kehidupan saudara-saudaraku. Tuhan gak minta adik-adik buat ayo Noel setiap hari ya kamu harus ngelakuin apa yang aku suruh nih. Kamu harus datang nih, kamu harus datang ke sini ngelakuin ini. Enggak. Tapi gini, kita pengen gini, lihat ke satu orang yang tadi yang kakak tadi ceritain di firman Tuhan tadi bilang gini. Orang itu balik sama Tuhan dan apa yang dia lakuin cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan. Makasih Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupanku. Kau sudah nyembuhin aku. Kau udah menolong aku. Kau udah buat aku sembuh lagi Tuhan. Nah, jadi gini adik-adik. Adik-adik harus tetap selalu ingat, tetap harus selalu pegang firman Tuhan. Dan gini, jangan lupa tetap bersyukur. Karena gini, kalau tanpa Tuhan baik dalam kehidupan kita gak pernah sampai ada hari ini. Kita gak bisa mungkin ketemu sama papa, kita gak bisa mungkin ketemu sama teman-teman kita. Tapi karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita, Tuhan gak ngelihat siapapun di antara kita, Tuhan gak lihat nama, gak lihat warna kulit, gak lihat bentuk mata. Tuhan gak punya ciri-ciri khusus, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Dan gini, satu hal yang kakak pengen tekanin ke adik-adik, ayo kita mau sama-sama terus bersyukur. Bersyukur, ngomong sama Tuhan, makasih Tuhan, makasih Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupanku. Oke, nah hari ini kakak juga ada ayat hafalannya. Adik-adik bisa buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kakak akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik bisa
Buku Alkitabnya bisa diapalin di rumah. Nanti sebelum adik-adik mungkin tidur atau waktu adik-adik mulai bangun dan saat teduh, adik-adik bisa ingat di buku Alkitabnya, buka catatannya hari ini, berdoa, mulai belajar bersyukur sama Tuhan. Oke? Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya sekarang? Oke, kakak yakin dan percaya semuanya pasti mau, amin. Oke, yuk kakak akan pimpin dalam doa. Kita mau sama-sama berdoa, kakak mau sama-sama doakan adik-adik biar adik-adik makin kuat dalam Tuhan dan pasti adik-adik selalu mengucap syukur sama Tuhan, oke? Yuk adik-adik mari sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh terus diperlengkapi Tuhan oleh setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami belajar Tuhan tentang bersyukur Bapa kepadamu Bapa. Biar Tuhan kami mau jadi satu orang di antara 10 orang yang Kau sembuhkan Bapa. Di mana satu orang ini mau kembali kepada Engkau Tuhan dan bersyukur Tuhan. Karena Engkau telah sungguh baik Bapa. Biar kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur, yang selalu bersyukur kepadamu Bapa. Kau terus pakai kehidupan kami Tuhan. Kau terus berkati kehidupan kami Tuhan. Penuhi kami selalu Tuhan dengan setiap kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Hai dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Wah, gimana adik-adik? Tadi udah dengerin firman Tuhan kan sama-sama. Kita harus bersyukur sama Tuhan, kita harus berterima kasih sama Tuhan. Bahkan kita harus berterima kasih sama papa mama, Benar. orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul ya Kak banget Sandra. Kak Uli. Nah sekarang kita ada kuis nih Kak Sandra. Ih, kuis apa tuh Kak? Kuis tebak-tebakan. Asik banget tuh kayaknya tuh. Nah nanti buat adik-adik yang mau jawab boleh klik link yang ada di bawah. Nah nanti adik-adik isi jawabannya di situ, nanti jawabannya akan dicari yang terbaik oleh kakak-kakak. Benar. Oke kita mulai aja ya Kak Sandra. Yuk. Nah yang pertama, siapakah aku? Aku adalah seorang raja yang sangat diurapi. Wah, Siapa ya kira-kira ya Kak? siapa ya? Kak Uli ulang ya. Siapakah aku? Aku adalah seorang raja yang sangat diurapi. Oke? Oh Kak Uli tambahin cluenya. Aku itu pernah mengalahkan raksasa dari Filistin. Nah, gampang banget ya Kak Sandra ya. Bisa lah pasti. Oke, itu yang pertama. Ayo Kak Sandra. Yang kedua, siapakah aku? Aku adalah seorang penafsir mimpi. Aduh, siapa tuh ya? Siapa ya? Oke, sekali lagi kakak ulangin ya. Aku adalah seorang penafsir mimpi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga. Siapakah aku? Aku pernah disuruh menyembah berhala sama Raja Nebukadnezar. Tapi aku gak mau dan akhirnya dimasukin ke kandang singa. Sekali lagi ya, siapakah aku? Aku pernah disuruh menyembah berhala sama Raja Nebukadnezar. Tapi aku gak mau dan akhirnya aku dimasukin ke kandang singa. Oke, selanjutnya. Siapakah aku? Aku adalah orang yang beriman dan aku mendapatkan tugas khusus dari Tuhan untuk bikin sebuah bahtera. Aduh, jelas banget ya. Coba sekali lagi kakak ulang ya. Aku adalah orang yang beriman dan aku mendapatkan tugas khusus dari Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Wah gampang banget tuh Kak Sandra. Gampang banget pasti dong. Lanjut Kak. Oke, yang terakhir nih. Oke. Yang terakhir pasti adik-adik bisa jawab semuanya. Siapakah aku? Aku adalah seorang yang diutus oleh Allah
untuk menyelamatkan umat manusia dan menebus dosa-dosa manusia. Wah, gampang banget Kak Sandra. Gampang banget nih. Ini kebangetan kalau nggak tahu. Iya, pasti adik-adik tahu lah. Iya, oke. Udah? Udah semua? Udah tahu jawabannya? Nah, sekarang cepet-cepet dijawab lewat link di bawah ini. Cepet-cepet dijawab karena nanti ada hadiah spesial. Wih, hadiah spesial. Iya, buat adik-adik yang menjawab dengan tepat dan cepat. Wah, berarti langsung ya Kak? Langsung, oke? Dan jangan lupa follow Instagram Tuke. Nah, nanti di situ juga ada pertanyaan buat adik-adik. Betul banget tuh Kak. Dan juga ada hadiah spesial juga Kak Sandra. Wih, banyak banget hadiahnya ya Kak. Iya, makanya ayo adik-adik rajin ibadah, rajin baca firman, rajin dengerin tokoh-tokoh Alkitab, pasti tahu kuis ini. Wih, keren banget. Nah, itu dia kuisnya. Kita jumpa di minggu depan, pasti ada keseruan-keseruan lainnya. Pasti banget dong. Oke, dadah. Dadah, Tuhan Tuhan Yesus memberkati.